Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin menjelaskan video terkait tentang tugas MTK, yaitu laporan Project Based Learning dengan tema pertemuan 6, yaitu titik keseimbangan pasar. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahra dengan NIM 6423229 dari kelas 642A12. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Medinata dengan NIM 6423118 dari kelas 642A12. Jadi di sini kami akan menjelaskan dua contoh soal mengenai titik keseimbangan pasar. Simak video berikut ini. Jadi contoh soal pertama yaitu di sebuah pasar tradisional terdapat permintaan dan penawaran untuk buah pisang sebagai berikut. Permintaan QD sama dengan 100 min 2P. Penawaran QS sama dengan 2P plus 10. Tentukan 1. Harga keseimbangan P dan kuantitas keseimbangan Q di pasar. 2. Analisis dampak kenaikan harga pisang sebesar Rp100 terhadap keseimbangan pasar. Pembahasan 1. Menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Titik keseimbangan pasar terjadi di mana permintaan QD sama dengan penawaran QS. Sehingga untuk menentukan harga keseimbangan P, kita perlu menyamakan persamaan permintaan dan penawaran. QD sama dengan QS. 100 min 2P sama dengan 2P plus 10. 4P sama dengan 90. P sama dengan Rp22.500. Setelah mengetahui harga keseimbangan, kita dapat menghitung kuantitas keseimbangan Q dengan memasukkan nilai P ke salah satu persamaan permintaan atau penawaran. Misalkan menggunakan persamaan permintaan. QD sama dengan 100 min 2P. QD sama dengan 100 min 2 dikali Rp22.500. QD sama dengan 55. Jadi harga keseimbangan P di pasar adalah Rp22.500 per kilogram dan kuantitas keseimbangan Q adalah 55 kg. 2. Analisis dampak kenaikan harga pisang. Jika harga pisang naik sebesar Rp100 menjadi Rp32.500 per kilogram, maka persamaan permintaan baru menjadi QD sama dengan 100 min 2 dikali Rp32.500. QD sama dengan 35. Pada harga baru ini, jumlah yang diminta QD turun menjadi 35 kg. Di sisi lain, penawaran QS tidak terpengaruh oleh perubahan harga karena diasumsikan fungsi penawaran tidak bergantung pada harga. Akibatnya, terjadi kelebihan penawaran di pasar. Kelebihan penawaran ini akan mendorong harga turun kembali ke harga keseimbangan semula, Rp22.500 per kilogram, untuk mencapai keseimbangan pasar yang baru. Analisis soal pertama. Kenaikan harga pisang awal menyebabkan penurunan jumlah yang diminta dan kelebihan penawaran. Hal ini menunjukkan bahwa pasar bersifat elastis terhadap harga. Pasar yang elastis berarti perubahan harga akan menghasilkan perubahan yang lebih besar pada jumlah yang diminta atau ditawarkan. Contoh soal nomor 2. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang sebagai berikut. Permintaan QD sama dengan 100 min 2P, penawaran QS sama dengan 2P plus 20. Tentukan harga keseimbangan dan jumlah barang yang diperdagangkan di pasar. Pembahasan, titik keseimbangan pasar adalah titik di mana permintaan dan penawaran sama besar. Untuk menentukan titik keseimbangan, kita perlu menyamakan fungsi permintaan dan penawaran. 100 min 2P sama dengan 2P plus 20. Langkah pertama, menyelesaikan persamaan untuk P. 100 min 2P sama dengan 2P plus 20. 100 min 4P sama dengan 20, min 4P sama dengan min 80, P sama dengan 20. Langkah kedua, menghitung jumlah barang yang diperdagangkan, atau Q. Setelah mendapatkan harga keseimbangan, P sama dengan 20, kita dapat menghitung jumlah barang yang diperdagangkan dengan memasukkan nilai P ke salah satu fungsi, baik fungsi permintaan maupun penawaran. Misalkan kita gunakan fungsi permintaan, QD sama dengan 100 min 2P, QD sama dengan 100 min 2 dikali 20, QD sama dengan 100 min 40, QD sama dengan 60. Analisis soal nomor 2. Pada harga keseimbangan Rp20, jumlah barang yang diperdagangkan di pasar adalah 60 unit. Di harga ini tidak terjadi kelebihan atau kekurangan barang. Konsumen bersedia membeli 60 unit barang pada harga Rp20 dan produsen bersedia menawarkan 60 unit barang pada harga Rp20.
Jika harga pasar lebih tinggi dari Rp20, akan terjadi kelebihan penawaran. Konsumen hanya bersedia membeli lebih sedikit barang daripada yang ditawarkan produsen. Hal ini akan menyebabkan harga turun kembali ke titik keseimbangan. Sebaiknya, jika harga pasar lebih rendah dari Rp20, akan terjadi kelebihan permintaan. Konsumen ingin membeli lebih banyak barang daripada yang ditawarkan produsen. Hal ini akan menyebabkan harga naik kembali ke titik keseimbangan. Titik keseimbangan pasar merupakan kondisi yang stabil di mana permintaan dan penawaran sama besar. Di titik ini, tidak ada tekanan untuk harga atau jumlah barang yang diperdagangkan berubah.